Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Randy Rizky Aldila, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa namanya algoritma dari sequential search dan algoritma binary search dengan menggunakan grafik dari DFS dan BFS. Oke, kita langsung saja untuk presentasikan tugas 3 ini yaitu nomor satu. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 hingga A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut, dan berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita akan masuk pada bagian coding. Di sini skripnya sudah ada dari tutor mata kuliah struktur data. Hanya saja kita disuruh untuk membuat node-nodenya sendiri dengan angka yang kita ingin masukkan sendiri. Yaitu di sini saya akan memasukkan 5 angka di sini yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan di mana eh, di sini node-node yang tersambung sudah saya atur seperti 0 yang terhubung dengan 1, 0 terhubung dengan 2. Juga di sini saya akan mencari vertex pada node 3. Jadi pada vertex 3 ini hasilnya adalah apa? Oke, dengan begitu saya akan coba untuk merannya terlebih dahulu. Oh tidak, pertama saya akan masuk dulu pada presentasi di mana presentasi ini akan eh, saya jelaskan dari soal pertama yaitu soal DFS atau Depth First Search. Oke, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah jelaskan di awal, saya akan menambahkan 5 node yaitu 0, 1, 2, 3, 4 itu angkanya. Yang pertama, 0 itu terhubung dengan 1, lalu kemudian 0 itu terhubung dengan angka 2, node 2, lalu kemudian node 1 terhubung dengan node 2, lalu kemudian node 2 terhubung dengan node 0, lalu node 2 terhubung dengan node 3, node 3 terhubung dengan node 2, node 3 terhubung dengan node 4, kemudian node 4 juga terhubung dengan node dia sendiri. Lalu pertanyaannya, vertex 3 adalah 32014. Kita buktikan pada Visual Studio Code. Oke, teman-teman, di sini langsung saja kita coba untuk uh, run. Oke, untuk hasilnya adalah 32014 yang artinya berarti di sini benar ya teman-teman, di sini valid. Uh, Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengapa ini angka bisa menghasilkan angka 32014. Nah, kenapa bisa muncul angka 32014? Nah, ini penjelasannya. Jadi, cara kerja DFS yang kita mulai dari node 3 itu ia mulai melakukan pembacaan di mana node 3 itu terhubung dengan node-node yang lain. Jadi, setelah DFS melakukan pembacaan terhadap node 3, ternyata node 3 itu terhubung dengan node 2. Nah, lalu DFS akan melakukan pembacaan terhadap node 2. Apakah node 2 terhubung dengan node lain atau putus? Ternyata node 2 terhubung dengan node 0. Nah, setelah pembacaan sampai ke node 0, DFS akan melakukan pembacaan lagi terhadap node 0. Apakah node 0 terhubung dengan node lain atau putus? Dan ternyata node 0 terhubung dengan node 1. Maka muncullah angka 3201. Jadi, pada DFS ini eh, karena dimulai dari node 3, maka ia akan melakukan pembacaan terus-menerus terhadap node-node lain seperti node 2. Dia akan membaca lagi apakah node 2 itu tersambung tidak dengan node-node lain, begitu juga dengan node 0 dan node 1. Tapi pada node 1 memang tidak eh, memang ia adalah pembacaan yang terakhir, maka setelah ini eh, kemudian DFS akan membacakan kembali untuk node 3. Apakah node 3 masih terhubung dengan node lain atau sudah putus? Nah, ternyata node 3 terhubung dengan node 4. Yang dimana node 4 itu terhubung dengan nodenya sendiri, jadi dia tidak terhubung dengan node lain. Atau bisa disebutkan dengan putus. Bisa disebut putus.
maka DFS akan memunculkan angka 4. Di penyelesaian BFS pada graf di atas itu vertex 3 hasilnya adalah 32014 yang sesuai dengan program yang diberikan pada tutor saya. Namun saya rubah di sini untuk node-node yang saya sambungkan hasilnya adalah 32014. Ya, jadi itu untuk DFS ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba lanjut ke BFS. Di sini untuk BFS sendiri juga saya sudah diberikan skripnya oleh tutor saya yang hanya saya harus memodifikasi node-nodenya saja. Lalu kemudian kita coba node maaf BFS ini akan mengeluarkan angka berapa. Tapi saya di sini memasukkan node-node yang sama dengan node yang ada pada di DFS. Jadi hanya nanti ada perbedaan hasil karena memang ada perbedaan caranya sendiri. Itu coba kita run dulu. Nah, di sini kan hasilnya adalah 32401. Sedangkan kalau misalkan yang di DS di DFS di sini sendiri hasilnya adalah 32014 yang berarti hasilnya kan berbeda. Nah, untuk BFS kan ini hasilnya 32401. Oke, saya akan coba jelaskan dulu seperti awal tadi BFS itu terdiri dari 5 node yang saya buat tadi yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sama ya teman-teman ini eh, apa namanya presentasinya seperti presentasi yang pertama. Lalu kemudian kenapa bisa muncul angka 32401? Berikan penjelasannya ya. Jadi cara kerja BFS sendiri kita mulai lagi juga dimulai dari node 3. Karena pada bagian coding juga di scriptnya saya memulai vertex dari angka 3. Oke, BFS mulai melakukan pembacaan di mana node 3 itu terhubung dengan node-node lain. Nah, setelah BFS melakukan pembacaan terhadap node 3, ternyata node 3 terhubung dengan node 2. Itu pembacaan yang pertama. Lalu, setelah dari node 2, BFS akan melakukan pembacaan kembali kepada node 3. Jadi dia berbalik untuk melakukan pembacaan lagi kepada node 3. Apakah node 3 masih terhubung dengan node lain atau memang sudah putus? Dan ternyata node 3 terhubung dengan node 4. Nah, setelah node 4 selesai terbaca, BFS kembali membaca node 2. Apakah eh, node 2 itu terhubung dengan node lain? Ternyata node 2 itu terhubung dengan node 0. Nah, selanjutnya BFS akan membaca apakah node 0 terhubung dengan node lain atau putus. Ternyata node 0 terhubung dengan node 1. Yang kita ketahui adalah node 1 adalah node yang berada di posisi terakhir. Penjelasan sedikit, jadi berbeda dengan DFS. eh, di sini untuk BFS sendiri, setelah saat kita memulai membaca node 3 akan membaca apakah node 3 ini terhubung dengan node-node yang ada pada graf tersebut. Maka node 3 membaca ternyata ia terhubung dengan node 2. Bedanya dengan DFS, DFS itu setelah node 3 ini membaca ternyata dia terhubung dengan node 2 akan membaca apakah dia terhubung dengan node lain. Nah, kalau BFS dia kembali untuk membaca apakah node 3 ini masih terhubungkah dengan node lain. Nah, ternyata dia masih terhubung nih dengan node 4. Jadi dia akan membaca dulu eh, node lain setelah dia membaca node 2. Jadi angka yang keluar pertama adalah 324. Nah, kemudian setelah node 4 terbaca, lalu kemudian dikembalikan lagi kepada node 2 untuk membaca apakah node 2 masih tersambungkah dengan node lain atau tidak sampai dengan node 1. Nah, jadi maka penyelesaian BFS pada graf di atas untuk vertex 3 hasilnya adalah 32401. Nah, untuk presentasinya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu presentasi tugas 3 pada kesempatan kali ini. Soalnya memang eh, di sini tertera untuk
melakukan kita program searching, itu program searching algoritma sequential search yang itu adalah DSS. Lalu kemudian ada juga algoritma binary search tadi nomor 2 yang BSF yang tadi saya langsung kerjakan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika kalau memang ada salah-salah penjelasan, ada kurang-kurang penjelasan, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kurang lebih itu saja teman-teman. Wabil topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.